Anda kembali menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Laga uji coba tim nasional sepak bola di bawah usia 23 tahun melawan PS Tira Persikabo digelar Jumat besok. Seharusnya laga digelar pada Rabu malam tapi ditunda karena permintaan izin dari PSSI terlalu dekat dengan jadwal laga, Saudara. Timnas U23 sebelumnya diagendakan beruji coba melawan PS Tira Persikabo dan Bali United pada 3 dan 5 Maret di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Surat pengajuan izin laga dari PSSI diterima polisi di hari yang sama dengan jadwal laga sehingga laga harus ditunda. Uji coba Timnas melawan PS Tira Persikabo akan digelar Jumat esok dan 2 hari berikutnya atau pada tanggal 7 Maret 2021. Timnas SEA Games U23 akan beruji coba melawan Bali United di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Kami sampaikan bahwa pertandingan tersebut bukan dibatalkan, namun ditunda. Sekali lagi saya sampaikan, kalau ada yang menyampaikan dibatalkan, bukan dibatalkan, tapi ditunda. Hasil koordinasi pihak PSSI dan Mabes Polri menghasilkan pertandingan tetap berlangsung dan direncanakan di tanggal 5 Maret 2021, itu pertandingan yang pertama, kemudian pertandingan yang kedua dilaksanakan tanggal 7 Maret 2021. Itu dilakukan di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Argentina masih selalu Izin laga uji coba Timnas yang tak dikeluarkan polisi diakui PSSI akibat pengajuan yang terlalu mendadak. Menurut pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi, PSSI memaklumi alasan polisi tak mengeluarkan izin dan PSSI juga meminta maaf karena sudah merepotkan polisi. PSSI pun terus berkomunikasi dengan Mabes Polri membahas izin laga uji coba Timnas yang akhirnya diundur ke Jumat besok dan di hari Minggu mendatang. Argentina Menurut pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi di laman resmi PSSI, izin kami PSSI terlalu mendadak sehingga Mabes Polri perlu melakukan kajian lebih mendalam. Dengan ini PSSI meminta maaf kepada Mabes Polri yang sudah direpotkan. Laga uji coba Timnas melawan PS Tira Persikabo yang batal digelar pada Rabu malam mengundang kritik dari warganet pecinta sepak bola. Salah satunya adalah Dr. Tirta Mandirahudi yang melalui akun Instagramnya menanyakan alasan pembatalan laga. Dr. Tirta bahkan meminta warganet menjelaskan alasan penundaan laga. Salah satu lawan uji coba Timnas usia 23, Bali United akan membawa 20 pemainnya ke Stadion Madia untuk laga hari Minggu nanti. Bali United sudah berlatih menggelar latihan sejak awal Februari dan dipilih menjadi salah satu lawan tanding Timnas U23 sebelum berangkat ke SEA Games di Hanoi, Vietnam. Kenapa laga bisa ditunda? Kenapa mengajukan perizinan begitu mendadak? Kita akan bahas bersama dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Ambali yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum, selamat sore Pak Menpora. Waalaikumsalam, selamat sore. Baik, Pak Menpora, banyak yang bertanya, jadi ini kenapa kok bisa laganya ditunda? Padahal bus pemain ofisial sudah ada di venue, Pak Menpora. Ya, sudah ada penjelasan dari PSSI kepada kami ya. Siang tadi saya mengundang PSSI, pengurus, kemudian pelatih dan panitia, dijelaskan bahwa memang kegiatan yang dilakukan yang rencananya kemarin itu adalah masuk di dalam roadmap-nya tim nasional.
Oke. Nah, dengan demikian maka mereka menganggap ini jalan biasa saja. Tetapi kan sekarang situasinya dalam situasi pandemi, maka memang harus semua kegiatan itu harus ada izinnya. Karena sekarang kan timnas latihan, ya latihan biasa saja. Nggak ada apa-apa ya. Tetapi karena ini akan mendatangkan tim yang dari luar, maka tentu dibutuhkan perizinan. Nah, oleh PSSI sudah diakui kan, dan mereka sudah meminta maaf, dan kami memaklumi itu. Nah, saya juga mendapatkan penjelasan sangat detail dari panitia, protokol kesehatan yang akan mereka terapkan, sama persis dengan apa yang akan dilakukan ketika tanggal 21 pembukaan Piala Menpora di Solo nanti. Di samping itu juga dari Pak Indra Sapri sebagai Direktur Teknik dan yang mendampingi latihan tim nasional, mereka menyampaikan mereka sangat membutuhkan untuk uji coba ini. Sebenarnya yang diharapkan itu bisa beruji coba dengan mengundang tim dari luar negeri, tetapi kan situasinya sekarang tidak memungkinkan karena banyak persyaratan harus dilalui, dan sebentar lagi tim ini akan dikembalikan ke klub masing-masing karena pramusim akan mulai jalan, maka diharapkan ada uji tanding minimal dengan 2 klub yang sudah dipilih oleh PSSI. Baik. Jadi kenapa itu terjadi? PSSI sudah menjelaskan, memang mereka menyampaikan kepada kepolisian, mereka tidak menyadari bahwa situasi sekarang ini memang situasi yang berbeda dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya. Baik. Itu aja sih sebenarnya, nggak ada masalah. Pak Menpora, kan PSSI bukan sekali 2 kali menggelar laga tim nasional. Polisi juga menyampaikan 7 hari loh minimal izin harus disampaikan kepada kepolisian. Sementara kemarin PSSI sangat mendadak, padahal ini masuk roadmap-nya PSSI, laga timnas ini. Kalau Anda melihat ini, apakah ada kelalaian juga dari PSSI atau ketidaksiapan dari PSSI, Pak Menpora? Saya kira enggak lah. Ini cuma karena mungkin dianggap uji coba biasa, sebagaimana yang biasa kan jalan-jalan aja. Oh, oke. Seperti itu. Jadi, dan situasi ini memang banyak hal yang berubah dari yang biasa-biasanya. Kalau biasa-biasanya kan, kalau orang diundang untuk sparring partner dalam latihan, masih dalam suasana latihan, kan biasa aja itu. Tetapi ini memang dalam situasi yang berbeda, maka PSSI menyadari itu, mereka buru-buru segera meminta izin. Karena ini terpisah dengan apa yang sudah dikeluarkan izinnya yang ada di Piala Menpora yang akan dimulai tanggal 21 itu. Nah, kita lihat aja bahwa ini menjadi juga ajang untuk uji coba protokol kesehatan, penerapannya seperti apa oleh panitia. Baik, Pak Menpora, jadi kami ingin mempertegas, jadi PSSI tidak tahu soal perizinan ketika latih tanding, bahwa harus juga seperti perizinan resmi karena ini kondisinya pandemi, dan PSSI tidak tahu soal itu, Pak Menpora? Mereka sadari, tetapi itu setelah sudah menjelang. Oh, itu loh. telat ya? Iya, betul. Jadi sebenarnya kan biasa-biasa kalau dalam situasi yang yang normal kan tidak ada izin kan untuk latih tanding, itu kan bagian dari latihan aja sih sebenarnya. Iya, betul, sparring partner biasa ya. Betul, sparring partner biasa. Ya, baik. Pak Menpora, tadi kan dari kepolisian menyampaikan akan mengeluarkan izin, sudah ada tanda-tanda akan dikeluarkan izin karena memang belum ditandatangan informasinya. Setelah ada info itu, rencana fix hari tanggal 5 sama tanggal 7, apa selanjutnya dari Menpora dan juga PSSI? Ya, tentu saya tetap harus membantu panitia, membantu PSSI supaya izin itu bisa diperoleh, karena kita bisa memahami kekecewaan publik, khususnya mereka yang sudah terlanjur mengharapkan untuk bisa menonton tentang pertandingan itu. Nah, saya berupaya untuk juga memberikan hal-hal yang memungkinkan untuk kita bantu kepada pihak Polri. Makanya saya tadi siang saya mengundang pengurus PSSI, kemudian pelatih,
panitia, saya memastikan betul tentang penerapan protokol kesehatan. Jangan sampai ini saja dalam uji tanding biasa saja kita tidak bisa, apalagi yang untuk tanggal 21. Makanya ini sekaligus menjadi uji coba simulasi kita penerapan protokol kesehatan untuk yang tanggal 21 nanti. Itu Jadi yang kita nanti lakukan. komitmennya, jaminannya apa Pak Menpora agar uji coba ini tidak menimbulkan klaster baru penularan COVID? Karena memang olahraga juga dinanti tentu dalam sepak bola terutama. Ya, dari apa yang sudah disampaikan oleh panitia, kita cukup meyakini bahwa panitia sudah siap dan itu ada hitungan jam per jam. Oh baik. Jam per jam, dari pagi stadion sudah dikosongkan, kemudian kapan disemprot dengan disinfektan, kemudian pemainnya di swab dan lain sebagainya. Dan semua yang boleh masuk itu juga hanya ada yang punya ID. Nah ID itu persyaratannya juga harus di antigen. Oh, Itu. baik. Nah, Jadi ini berlaku untuk uji coba juga nanti ya di 21 Maret Piala Menpora pramusim ya? ya, begitu. Jadi protokol kesehatannya akan diketatin betul. Makanya untuk memastikan itu saya besok akan berada di Stadion Madia. Saya akan lihat dari awal sampai akhir, bahkan mungkin sebelum dimulai saya harus sudah ada di sana memastikan bagaimana panitia, apakah mereka menjalankan prosedur sebagaimana yang mereka janjikan kepada kami. Baik. Itu. Anda Jadi akan saya memantau langsung artinya untuk ini. Pak Menpora, yang juga menjadi pertanyaan, bagaimana nanti jika ada penonton atau supporter yang tidak boleh masuk ke venue tapi berkumpul di luar nih, apa yang akan dilakukan nanti Pak Menpora? Ya tentu ada pihak keamanan, teman-teman kepolisian pasti akan mau nyuruh mereka untuk segera pergi. Karena ini toh juga sudah ada fasilitas untuk bisa ditonton dari rumah. Nah saya sekali lagi berterima kasih kepada klub-klub supporter ya. Di samping para pemilik klub maupun perkumpulan supporter. Dengan mandiri sekarang ini mereka mengkampanyekan kepada anggotanya nonton di rumah saja atau di rumah saja nikmati bola. Itu tagar-tagar itu sudah beredar dan saya sekali lagi apresiasi kepada supporter bola Indonesia sekarang mereka menunjukkan kedewasaannya dan benar-benar mereka menginginkan turnamen maupun kompetisi ini bisa bergulir kembali. Artinya Anda melihat ada komitmen di sini ya dari klub, dari supporter juga. Karena kita semua ingin pertandingan bola berjalan, tapi situasinya kan di tengah pandemi juga Pak Menpora ya? Ya betul. Jadi sebelum izin untuk Piala Menpora pramusim dikeluarkan, itu saya sudah bersilaturahim, mengumpulkan seluruh pemilik klub dan seluruh pimpinan supporter dan seluruh Indonesia. Melalui virtual, saya menyampaikan bahwa sekarang ini situasi sedang pandemi. Pemerintah sudah menerapkan PPKM skala mikro, itu harus kita dukung. Tetapi juga pemerintah memahami kegiatan olahraga ini juga harus jalan. Makanya kita carikan jalan keluar. Oleh karena itu saya minta jaminan dari para penonton, para supporter, khususnya para pencinta bola, jangan sampai ada nonton bareng, jangan sampai ada yang datang ke stadion, jangan sampai ada kerumunan. Dan oleh pimpinan-pimpinan supporter ketika itu, di dalam penyampaian kepada kami, mereka menyampaikan, Pak Menpora, kami akan patuhi semua aturan yang akan dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Dan kami mau tunjukkan bahwa kami ini adalah supporter yang dewasa, kami mendukung tim kami cukup menonton dari rumah saja. Itu komitmen mereka yang disampaikan kepada saya. Pak Menpora, dengan adanya kejadian kemarin yang menimpa Timnas U23 gagal bertanding, apakah ada peninjauan lanjutan nanti jelang Piala Menpora tanggal 21 nanti soal perizinan? Artinya setiap jelang pertandingan akan kembali ditanyakan kepada kepolisian atau bagaimana? Kalau untuk yang pramusim, ya pramusim Piala Menpora yang akan dimulai tanggal 21 Maret kan sudah diperoleh perizinannya. Saya sendiri yang menerima. Itu seluruh pertandingan Pak Menpora ya artinya ya? Ya,
Betul, untuk seluruh pertandingan. Tetapi di situ ada catatannya. Pihak kepolisian bisa sewaktu-waktu dapat menghentikan apabila terdapat penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Itu ada catatan. Jadi misalnya hari ini oke, tetapi besok kita akan dilihat lagi. Kalau besok oke, pertandingan berikutnya oke terus. Tetapi kalau ada sekali saja ada kelalaian dari penyelenggara, kelalaian dari panitia, pasti sudah ada ukuran-ukuran dari pihak kepolisian untuk melakukan langkah-langkah terhadap penyelenggaraan pertandingan itu. Nah, untuk memastikan itu, saya nanti dengan PSSI sebelum tanggal 21, kan ada di 4 kota ya, ada di Bandung, Solo, Jogja, dan Malang. Kita lagi cari waktu untuk kita keliling. Saya juga harus saya pastikan betul kesiapan panitia lokal. Ini penting. Makanya kita harus sedetil mungkin. Kalau biasanya kan kita, ya sudahlah, kalau panitia sudah melaporkan bahwa mereka siap dan lain sebagainya, ya sudah kita kita percaya. Tapi ini yang selain kita percaya kepada kemampuan panitia, saya harus memastikan secara detail di lapangannya seperti apa. Kira-kira begitu. Ya, yang perlu diketahui juga oleh masyarakat, oleh perangkat pertandingan, penyelenggara pertandingan, apa saja Pak Menpora ketika Anda bertemu dengan Polri soal izin pertandingan sepak bola ini, Pak Menpora? Iya, pertama pertandingan tanpa penonton. Baik. Itu sudah pasti. Kemudian jumlah yang ada di dalam itu maksimal 299 orang, itu maksimal. 1 orang saja lebih pasti akan dikeluarkan. Coba bayangkan stadion yang isinya 30.000, mungkin 40.000, ada yang 20.000 diisi hanya dengan 200-an orang. Itu tentu sangat kelihatan betul kosong. Baik. Tetapi yang jadi itu hal-hal yang perlu diketahui, dan pihak penyelenggara, pihak LIB dan PSSI sudah menjanjikan kepada saya mereka akan membuat siaran langsung dan juga bisa disaksikan di rumah saja, bahkan live streaming. Baik. Yang pakai handphone pun bisa disaksikan. Baik. Kabar baik tentunya kita tunggu bersama bagaimana pertandingan sepak bola yang akan kembali digelar di Indonesia. Ini yang kita nantikan bersama Pak Menpora. Terima kasih Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainuddin Amali telah menyampaikan informasi terkini soal pelaksanaan olahraga sepak bola di Indonesia. Terima kasih Pak Menteri. Ya, terima kasih.